Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Bintang Ardiansyah Purwanto dari Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Niat dan maksud saya di video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka kelas D. Di mana dalam tugas ini saya diminta untuk meringkas dan membuat video tentang sistem berbasis microcontroller 8051 yang berreferensi yang saya dapatkan dari GitHub. Untuk yang saya ambil yaitu sistem irigasi cerdas atau smart irrigation yang berbasis microcontroller 8051. Jadi sistem irigasi cerdas atau smart irrigation system itu adalah sebuah solusi otomasi yang berbasis microcontroller 8051 yang dirancang untuk mengoptimalkan penyiraman tanaman berdasarkan kondisi kelembaban tanah secara real time. Sistem ini menggabungkan sensor, microcontroller, dan aktuator untuk menciptakan ekosistem pertanian yang efisien dan termonitor pada pertanian skala kecil atau rumah tangga. Sistem ini dapat diaplikasikan pada berbagai bidang, antara lainnya yang pertama, pertanian skala rumah tangga dan komersial. Yang kedua, greenhouse dan rumah kaca modern. Yang ketiga, urban farming dan vertical farming. Yang keempat, taman kota dan juga landscaping. Dan kelima, penelitian dalam agrikultur. Nah, kemudian untuk parameter yang akan dimonitor oleh sistem ini, yaitu yang pertama ada kelembaban tanah, suhu lingkungan, dan juga intensitas cahaya. Nah, sistem ini dilengkapi dengan berbagai mekanisme kontrol otomatis yang bekerja secara terintegrasi dalam mengoptimalkan kondisi pertumbuhan tanamannya. Untuk sistem-sistem tersebut dirancang secara bekerja dengan intervensi manual, kemudian merespon perubahan kondisi lingkungan secara asli atau real time, dan juga memberikan feedback kepada usernya melalui berbagai media. Nah, di bawah ini ada implementasi dalam sistem dalam aksi otomatisnya. Yang pertama ada penyiraman otomatis saat tanah kering, kemudian ada alarm atau notifikasi ketika kondisi tidak normal, kemudian ada display LCD-nya untuk monitoring secara real time, dan juga ada data logging untuk menganalisis. Untuk sumber referensinya saya dapatkan dari AgroWise Smart Irrigation System yang saya dapatkan melalui GitHub. Kemudian komponen-komponen yang digunakan dalam perangkat ini itu ada microcontroller itu sendiri, itu menggunakan AT89S52 yang menggunakan 40 pin DYP. Jumlah yang digunakan itu 1 unit. Kemudian ada external memory. Tipe yang digunakan itu ada AT24C256 EEPROM 32 KB dengan menggunakan satu jumlah unit saja. Kemudian komponen selanjutnya ada ADC converter, itu menggunakan tipe ADC 0808 dengan 8 channel, jumlahnya 1 unit. Kemudian ada soil moisture sensor, itu tipenya menggunakan FC28 atau kapasitif, digunakan hanya 1 unit saja. Kemudian ada temperatur sensor, tipe yang digunakan itu LM35 atau analog output, itu menggunakan 1 jumlah unit saja. Kemudian ada light sensor atau tipenya LDR dengan plus resistor 10 kilo ohm. Kemudian ada LCD display dengan
ukuran 16x2, tipenya HD44780, menggunakan 1 unit. Kemudian terdapat relay modul juga, tipenya menggunakan tipenya 5V, 1 channel, jumlahnya 1 unit. Kemudian terdapat water pump, tipenya 12V DC submersible, digunakan 1 unit saja. Kemudian terdapat buzzer, tipenya 5V piezo, menggunakan 1 unit juga. Kemudian terdapat decoder IC dengan tipenya 74LS138-328, itu menggunakan 1 unit saja juga. Kemudian terdapat transistor dengan tipenya BC547 NPN, menggunakan 1 unit saja. Kemudian terdapat kristal osilator, itu tipenya menggunakan yang 11.592 MHz, itu 1 unit saja. Kemudian terdapat kapasitor, tipe yang digunakan itu 22 PF, 10 μF, dan 100 NF. Tipe jumlahnya itu bervariasi. Kemudian terdapat resistor, tipe yang digunakan itu ada 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, dan juga 330 ohm. Tipenya juga bervariasi, jumlahnya juga bervariasi. Kemudian terakhir ada power supply, tipenya menggunakan 5V, 2 ampere regulated, jumlahnya 1 unit saja. Kemudian terdapat catatan untuk komponen AT89S52 varian 8051, itu menggunakan flash memory dengan 8 KB, yang kompatibel juga dengan ESP. Kemudian untuk catatan komponen selanjutnya ada AT24C256, itu menggunakan EEPROM I2C dengan kapasitas 32 KB untuk data logging. Kemudian ada ADC0808 menggunakan 8 bit resolution dan conversion time-nya 100 ms. Kemudian ada FC28 juga menggunakan resistive soil moisture sensor dengan outputnya 0 hingga 5V analog. Kemudian berikutnya terdapat diagram blok sistem pada sistem perangkat tersebut. Pertama ada input layer, itu ada soil moisture, kemudian ada temperature sensor dan juga light sensor. Nanti akan diteruskan ke ADC0808 8 bit converter yang nantinya akan masuk input ke microcontroller dengan tipe AT89S52, yang nantinya hasil output dari microcontroller tersebut kan diberikan ke external memory, ke display LCD, kemudian ke relay modul dan buzzer alarm, yang kemudian nantinya relay modulnya akan masuk ke water pump 12V DC. Kemudian berikutnya adalah skematik rangkaiannya. Jadi skematiknya port P0 itu fungsinya berfungsi ganda sebagai LCD data bus dan juga address atau data bus untuk external memory dengan open drain output yang memerlukan pull up 10 kilo ohm. Kemudian port P1 digunakan untuk relay control, buzzer, dan juga ADC control lines. Nah, mereka itu digunakan untuk dalam open drain output. Kemudian port P2 itu mengatur I2C communication, LCD control, dan juga address bus. Kemudian port P3 reserve itu untuk serial UART opsional. Kemudian terdapat kristal 11.992 MHz dengan kapasitornya 22 PF, terhubungnya langsung ke Xtal 1 ataupun Xtal 2. Kemudian pin RSD menggunakan pull down 10k ohm plus dengan push button. Kemudian pin AA tight ke VCC untuk internal ROM. Kemudian
memori EEPROM AT24C256 pin 5 sampai 6 terhubung ke port 2.0 hingga port 2.1, pin 7 ke ground, pin 8 ke VCC dengan bypass 100 NF dan AJC 0808 channel in 0 to in 2 untuk sensor, kemudian D0 sampai D7 ke port 1 dan VREF plus ke 5 volt seperti yang terdapat pada gambar ini. Kemudian teknik address decoding dan peta alamatnya. Untuk deskripsi boxnya seperti yang tertera pada gambar tersebut. Ini terdapat truth table-nya untuk A15, A14, A13, 000 hingga outputnya itu Y0 dengan internal ROM dan address range dari dari kuarta H hingga 1F triple FH. Kemudian untuk A15.0, A14.0, A13.1 itu outputnya dihasilkan Y1 dengan device-nya eksternal RAM, address range-nya dari 2000H hingga 3 triple FH. Kemudian selanjutnya A15.0, A14.1, A13.0 dengan outputnya yaitu Y2 dengan device-nya pada RAM EEPROM I2C, address range dari 4000H sampai 5 triple FH. Kemudian untuk A15.0, A14.1, A13.1 itu output yang dihasilkan itu Y3 dengan device-nya menggunakan ADC 0808, address range-nya dari 6000H hingga 7 triple FH. Kemudian untuk A15, A14, A13-nya 100 itu output yang dihasilkan Y4, device-nya pada LCD control, address range-nya dari 8000H hingga 9 triple FH. Kemudian untuk A15, A14, A13-nya 101, outputnya Y5, device-nya pada relay atau buzzer, address range-nya dari A000H hingga B triple FH. Untuk memori mapnya seperti yang tertera pada gambar tersebut. Nah, untuk berikutnya terdapat flowchart algoritma dari perangkat ini. Pertama dari mulai, kemudian masuk ke inisialisasi pada LCD, ADC dan juga RAM EEPROM dan juga input output ports. Kemudian selanjutnya masuk ke display Welcome Smart Irrigation. Kemudian masuk ke main loop, ke baca sensor dalam kelembapan, suhu dan juga cahaya. Kemudian simpan data tersebut ke dalam RAM atau EEPROM. Kemudian ditampilkan di LCD. Kemudian kelembapannya terdapat eval jika kurang dari 45%. Jika kurang dari 45%, maka relay on dan pompa aktif. Jika kelembapan tidak kurang dari 40%, maka relay mati. Kemudian selanjutnya setelah relay mati ataupun pompa mati, itu masuk ke suhu jika lebih dari 40 Celcius, itu akan mengaktifkan buzzer dan juga LCD menampilkan high temperature atau temperatur tinggi. Jika suhu tidak lebih dari 40 derajat, maka tidak menampilkan apa-apa. Delaynya yaitu 5 second dan kembali ke main loop. Kemudian berikut adalah kode program dari perangkat tersebut. Untuk pembacaan sensornya terdapat ada pembacaan sensor, kemudian ada data logging, display real time, kontrol otomatis penyiraman, alarm suhu tinggi, dan monitoring cahaya.
Sekian dari video singkat saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam bertutur dan dalam menyampaikan pesan-pesan. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, saya Nabil Pinang Ardiansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.